Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang konsep deep learning, di mana deep learning itu sendiri merupakan salah satu sub bidang yang ada di bidang keilmuan mesin learning, sedangkan mesin learning itu sendiri merupakan sub bidang atau bagian yang ada di bidang keilmuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini, mulai dari apa itu deep learning. Selanjutnya nanti saya akan bahas tentang proses machine learning dan deep learning, perbedaannya seperti apa. Berikutnya ada beberapa contoh aplikasi deep learning yang ada di sekitar kita. Selanjutnya ada konsep tentang deep neural network. Selanjutnya ada jenis dari algoritma deep learning yang nantinya bisa kita gunakan. Secara garis besar ada beberapa algoritma deep learning yang nantinya bisa kita gunakan. Selanjutnya manfaat yang ada di deep learning, kalau kita menggunakan deep learning itu seperti apa, manfaat yang nantinya bisa kita gunakan terutama di institusi yang nantinya akan kita terapkan implementasi dari deep learning itu sendiri. Selanjutnya di sini saya akan bahas tentang perbedaan antara machine learning dan deep learning. Kalau tadi saya bahas tentang proses machine learning dan proses yang ada di deep learning. Selanjutnya yang terakhir nanti saya akan bahas materi tentang memulai deep learning. Seperti apa caranya memulai deep learning untuk pengguna yang baru pertama kali akan mempelajari tentang deep learning itu sendiri. Oke, langsung saja saya akan bahas tentang terlebih dahulu saya akan bahas tentang pendahuluan bagi yang ingin berkecimpung di dunia application development ke penerapannya. Deep learning di sini merupakan sebuah ilmu yang wajib dipelajari pada prinsipnya. Kenapa? Karena metode ini bisa dikatakan sebagai bentuk artificial intelligence yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna aplikasi. Jadi kalau dilihat dari rurutnya yang paling besar, bidang keilmuan yang paling besar itu ada yang namanya artificial intelligence. Selanjutnya di bidang artificial intelligence nanti ada sub bidang, di dalamnya ada machine learning, dan di dalam machine learning itu sendiri ada yang namanya deep learning. Bahkan kini sifatnya penting untuk dimiliki teknologi modern, terutama kalau berbicara tentang deep learning itu sendiri. Kenapa demikian? Sebab deep learning dapat menganalisis pola pemakaian pengguna dalam aplikasi. Ini keunggulan dari deep learning itu sendiri. Contoh adalah pemanfaatan deep learning di aplikasi raksasa seperti Netflix ataupun di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Teknologi itu digunakan untuk memberikan rekomendasi film favorit sesuai dengan ujaran yang ada di keyword data science. Ini kalau berbicara tentang kenapa kita harus mempelajari yang namanya deep learning itu sendiri. Sebenarnya deep learning itu sendiri apa? Kalau berbicara tentang deep learning adalah sebuah bidang keilmuan artificial intelligence yang dapat meniru proses kerja yang ada di otaknya manusia. Teknologi ini sangat efektif terutama untuk mengolah data mentah terutama, dan menciptakan pola untuk keperluan pengambilan keputusan. Ujung-ujungnya nanti tetap untuk proses pengambilan keputusan. Deep learning sendiri merupakan bagian dari machine learning yang memiliki jaringan tersendiri. Jadi pada prinsipnya kalau berbicara tentang deep learning ini merupakan bagian dari machine learning, sedangkan machine learning itu sendiri merupakan bagian dari artificial intelligence. Deep learning mampu mengenali pola dan informasi tanpa pengawasan dari data yang tidak terstruktur atau tidak berlabel. Memang salah satu implementasi dari deep learning itu sendiri, dia bisa melakukan mengenali pola terutama untuk data-data yang bisa dibilang unsupervised learning, tidak ada labelnya atau tidak ada kelasnya. Oke, karena kemampuan ini, teknologi deep learning juga dikenal sebagai deep neural learning atau deep neural network learning. Jadi ada istilah lain yang ada di deep learning, bisa dikenal dengan istilah deep neural learning atau bisa menggunakan deep network learning. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya arsitekturnya dia menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan atau artificial intelligence, artificial neural network. Selain digunakan pada berbagai aplikasi raksasa, deep learning merupakan teknologi utama di balik mobil tanpa pengemudi. Jadi seperti yang dilakukan oleh Tesla salah satunya. Jadi ada self driving ya, self driving yang sekarang sudah mulai diimplementasikan. Salah satunya kalau di Indonesia nanti akan yang akan diimplementasikan kalau nggak salah di
monorail kalau nggak salah ya, yang nantinya akan diimplementasikan dari daerah Cibubur ke DKI Jakarta. Kereta tanpa pengemudi, sama halnya seperti kereta tanpa pengemudi yang diimplementasikan salah satunya di Indonesia, terutama di bandara Soekarno Hatta ada yang namanya Skytrain. Ini implementasi sebenarnya merupakan implementasi dari deep learning. Deep learning memungkinkan kendaraan untuk mengenali tanda berhenti dan membedakan pejalan kaki dari tiang lampu yang ada. Teknologi ini juga menjadi kunci dari kinerja voice control dalam perangkat sehari-hari, contohnya seperti smartphone, tablet, TV, dan speaker hands-free. Konsep seperti apa konsep dari deep learning? Konsep dari deep learning adalah jenis pembelajaran mesin dengan model belajar dengan melakukan tugas-tugas klasifikasi langsung dari gambar, selanjutnya juga teks, atau nanti dia bisa melakukan klasifikasi di samping bisa melakukan klasifikasi dari gambar atau teks atau nanti suara. Selanjutnya deep learning ini biasanya diimplementasikan menggunakan arsitektur jaringan saraf, yaitu menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan atau yang biasa disebut dengan neural network. Istilah deep mengacu pada jumlah lapisan dalam jaringan. Semakin banyak lapisan, semakin dalam jaringan atau yang biasa disebut dengan deeper network. Jadi nanti ada istilah hidden layer nantinya di arsitektur yang ada di deep learning itu sendiri. Jaringan saraf tradisional hanya mengandung 2 atau 3 lapisan. Sedangkan biasanya kalau untuk jaringan tradisional contohnya ada input layer, selanjutnya ada output layer. Atau contohnya ada yang sampai 3, contohnya 3 lapisan, ada input, hidden, dan output. Sedangkan deep network dapat memiliki contohnya ratusan lapisan yang nantinya akan terhubung, yang nantinya akan teridentifikasi contohnya dari jaringan saraf yang nantinya akan terbentuk. Proses machine learning. Perbedaan antara proses machine learning dengan deep learning. Sebenarnya pada prinsipnya kalau berbicara tentang proses machine learning dan deep learning ini sebenarnya kita lebih berbicara tentang yang sebelah kiri, sebelah kanan ini kita berbicara tentang lebih ke otaknya, kalau dibilang sih lebih ke otaknya atau nanti lebih ke algoritmanya. Jadi data-data yang ada nanti akan diolah. Jadi deep learning itu sendiri merupakan salah satu subset yang ada di machine learning. Salah satu subset yang ada di machine learning algorithm. Selanjutnya dia akan mempelajari yang namanya data-data yang ada, terutama untuk data-data seperti yang tadi dijelaskan di awal, terutama salah satu kemampuannya dia bisa melakukan identifikasi untuk data-data yang tidak mempunyai kelas atau yang biasa disebut dengan unsupervised learning. Aplikasi yang ada di deep learning, beberapa contoh aplikasi deep learning yang nantinya bisa kita gunakan, contohnya seperti contohnya kendaraan yang bisa menyetir sendiri, melambat saat mendekati pejalan kaki, contohnya penyeberangan pejalan kaki. Selanjutnya ATM akan menolak uang kertas palsu, contohnya implementasi dari deep learning. Sekarang kan ada istilah seperti ATM yang kita bisa contohnya memasukkan uang contohnya ke ATM. Selanjutnya aplikasi smartphone yang memberikan terjemahan instan tanda jalan berbahasa asing contohnya. Deep learning di sini sangat cocok untuk aplikasi identifikasi seperti contohnya pengenalan wajah, terjemahan teks, pengenalan suara, dan sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut. Termasuk contohnya klasifikasi jalur dan pengenalan rambu-rambu lintas. Ini beberapa contoh simpel dari aplikasi deep learning contohnya. Apa yang membuat deep learning di sini menjadi agak tren untuk beberapa tahun ini? Hanya kuncinya satu kata sebenarnya, terutama untuk kalau kita berbicara tentang akurasi. Tools dan teknik canggih telah secara dramatis meningkatkan algoritma deep learning ke titik di mana mereka nanti dapat mengungguli manusia dalam mengklasifikasikan gambar dan yang lain-lainnya. Ini yang melatar belakangi kenapa deep learning itu sendiri sekarang banyak diimplementasikan, banyak digunakan. Jadi ini salah satunya. Akurasinya. Contohnya kalau dilihat dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dari tahun 2010-an sampai tahun 2011-an ini masih menggunakan machine learning untuk yang
pre-nya, selanjutnya untuk post-nya dia menggunakan deep learning. Kalau dilihat dari akurasinya cukup bagus gitu. Contoh lain seperti yang pernah dilakukan oleh peneliti UCLA membangun mikroskop canggih yang menghasilkan dataset dimensi tinggi yang digunakan untuk melatih jaringan dari deep learning untuk mengidentifikasi sel-sel kanker dalam sampel jaringan itu sendiri. Ini contohnya yang dilakukan oleh peneliti UCLA itu sendiri. Oke, bagan umum dari deep neural network, istilah lain dari deep learning, deep neural network menggabungkan beberapa lapisan pemrosesan nonlinear menggunakan elemen sederhana yang beroperasi secara paralel dan terinspirasi oleh sistem saraf biologis. Terdiri dari lapisan input, beberapa lapisan tersembunyi atau yang biasa disebut hidden layer, dan lapisan keluaran atau output layer. Lapisan saling berhubung melalui node atau neuron dengan setiap lapisan tersembunyi menggunakan output dari lapisan sebelumnya sebagai inputnya. Oke, contohnya seperti ini, ada input layer, selanjutnya ada hidden layer, dan ada yang namanya output layer nantinya. Oke, bagaimana deep neural network nanti belajar? Katakanlah kita contohnya memiliki satu set gambar, di mana setiap gambar berisi satu dari 4 kategori objek yang berbeda. Dan kita ingin deep neural network untuk secara otomatis mengenali objek mana yang ada di setiap gambar tersebut. Kita contohnya memberikan label gambar agar kita memiliki data pelatihan untuk jaringan. Contohnya seperti ini tahapannya. Jadi image-nya kita input, selanjutnya nanti di dalamnya ada yang namanya proses, ada convolution, ada ada istilah ReLU, selanjutnya nanti ada tahapan yang nantinya akan dilakukan. Di sini contohnya nanti apakah gambarnya masuknya flower, atau contohnya cup, atau car, atau contohnya tree nantinya. Kira-kira nanti seperti apa pembelajaran yang nanti akan dilakukan kalau kita menggunakan deep neural network itu sendiri. Dengan menggunakan data penelitian ini, jaringan kemudian dapat memulai memahami fitur spesifik objek dan mengaitkannya dengan kategori yang sesuai. Setiap lapisan dalam jaringan nanti akan mengambil data dari lapisan sebelumnya, mentransformasikan dan meneruskannya. Jaringan meningkatkan kompleksitas dan detail dari apa yang dipelajari dari lapisan ke lapisan yang ada. Perhatikan bahwa jaringan belajar langsung dari data kita tidak memiliki pengaruh atau fitur apa yang sedang nanti dipelajari. Ini contohnya kalau dilihat dari inputnya, selanjutnya nanti filternya, dari filter selanjutnya input, berikutnya nanti dia akan menghasilkan yang namanya output. Ada beberapa jenis algoritma yang ada di deep learning yang nantinya bisa kita pelajari. Deep learning di sini merupakan sebuah teknologi yang mampu bekerja menggunakan beberapa algoritma tertentu. Sejatinya tidak ada algoritma deep learning yang dianggap sempurna. Masing-masing algoritma punya kelebihan dan kelemahan. Sebab masing-masing jenis memiliki kapabilitas yang berbeda-beda. Maka dari itu, application developer harus memilih jenis algoritma yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna itu sendiri. Berikut beberapa jenis algoritma deep learning yang nantinya bisa digunakan. Yang pertama ada convolutional neural network atau yang biasa disebut dengan CNN. Yang dikenal sebagai ConvNet adalah salah satu algoritma deep learning yang bisa dimanfaatkan. CNN terdiri dari beberapa lapisan dan sering digunakan untuk pemrosesan gambar dan deteksi objek. Ini untuk yang convolutional neural network. CNN pertama kali dikembangkan pada tahun 1980 ketika masih disebut dengan LandNet. Pada masa itu teknologi tersebut digunakan untuk mengenali karakter seperti contohnya kode pos dan angka. CNN kini banyak digunakan untuk mengidentifikasi citra satelit, memproses citra medis, memperkirakan deret waktu, mendeteksi anomali dan yang lain-lainnya contohnya. Oke, jaringan saraf konvensional adalah salah satu algoritma yang paling populer dari deep learning untuk gambar dan video. Seperti jaringan saraf lainnya, CNN terdiri dari lapisan input, lapisan output, dan banyak lapisan tersembunyi nanti di dalamnya. Kalau dilihat dari lapisan deteksi fiturnya, lapisan-lapisan ini melakukan salah satu dari 3 jenis operasi pada data. Yang pertama ada konvolusi, ada pooling, atau unit linear yang nantinya diperbaiki, atau yang biasa disebut dengan disingkat dengan rela. Oke, konvolusi menempatkan gambar input melalui serangkaian filter konvolusional yang masing-masing mengaktifkan fitur tertentu dari gambar. Pooling menyederhanakan output dengan melakukan nonlinear downsampling, mengurangi jumlah parameter yang perlu dipelajari jaringan. Selanjutnya ada rela atau rectified linear unit, memungkinkan pelatihan yang lebih cepat dan lebih efektif dengan memetakan nilai negatif menjadi 0 dan mempertahankan nilai dari positifnya.
Ketika operasi ini diulang, lebih dari puluhan atau ratusan lapisan dengan setiap lapisan belajar untuk mendeteksi fitur yang berbeda. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini, inputannya apa, nanti dia akan melakukan feature detection. Baru selanjutnya dia akan melakukan klasifikasi. Jadi di dalamnya ada proses convolution, ada pooling, ada convolution post relu, dan pooling, dan seterusnya. Oke, lapisan klasifikasi. Setelah deteksi fitur, arsitektur CNN bergeser ke klasifikasi. Lapisan berikutnya ke yang terakhir adalah lapisan yang sepenuhnya terhubung, yang menghasilkan vektor nantinya. Dimensi K, di mana K adalah jumlah kelas yang akan dapat diprediksi oleh jaringan. Vektor ini berisi probabilitas untuk setiap kelas dari gambar apapun yang diklasifikasikan. Jadi probabilitas kemungkinan apakah kemungkinan ke output A atau ke output B ataupun ke yang lain-lainnya. Lapisan terakhir dari arsitektur CNN menggunakan fungsi softmax untuk memberikan hasil dari klasifikasi itu sendiri. Oke, catatannya tidak ada formula yang tepat untuk memilih lapisan. Pendekatan terbaik adalah dengan mencoba beberapa dan melihat seberapa baik mereka bekerja atau menggunakan jaringan yang sudah ada sebelumnya. Jadi nanti mulai dari proses input, ada feature detection, selanjutnya nanti ada yang namanya classification. Jadi dari gambar yang kita input, contohnya gambarnya gambar apa nih? Dia nanti akan melakukan feature detection. Selanjutnya nanti output yang nantinya akan dihasilkan apa? Apakah car, ada truck, atau van, dan yang lain-lainnya. Atau contohnya nanti sepeda contohnya yang nantinya akan ditampilkan. Jadi sebelumnya algoritma ini diberikan pelatihan kasarnya seperti itu. Yang kedua, long short term memory atau yang biasa disebut dengan LSTM adalah jenis recurrent neural network yang dapat mempelajari dan menghafal ketergantungan pola jangka panjang. Teknologi ini mampu mengingat seluruh informasi masa lalu dari periode-periode tertentu. LSTM juga bisa menyimpan informasi dari waktu ke waktu. Ini keunggulan dari long short term memory network. Mereka berguna untuk keperluan prediksi deret waktu karena ya bisa mengingat input sebelumnya. Jadi bisa melihat data-data histori. LSTM memiliki struktur seperti rantai di mana keempat lapisan di dalamnya saling berinteraksi dengan cara yang unik. Berikutnya yang ketiga ada recurrent neural network atau RNN. Jenis algoritma deep learning berikutnya yang bisa dimanfaatkan adalah RNN. Memiliki koneksi yang bisa membentuk siklus terarah. Siklus tersebutlah yang memungkinkan output dari LSTM untuk diumpankan ke input ke fase terbaru. Setelah output dari LSTM menjadi input terbaru, ia dapat mengingat input sebelumnya karena kinerja dari memori internal itu sendiri. RNN di sini biasanya digunakan untuk teks gambar, analisis deret waktu, natural language processing, NLP ya, pengenalan tulisan tangan, atau biasanya digunakan untuk mesin translation-nya. Yang keempat ada self-organizing map atau SOM yang sudah saya bahas di materi sebelumnya. Jenis algoritma deep learning adalah SOM atau self-organizing map. Sesuai dengan namanya, teknologi ini mampu menginisialisasikan data visualization secara mandiri. Kemampuan ini berfungsi untuk mengurangi dimensi data melalui jaringan saraf tiruan yang dapat bekerja secara otomatis. Data visualization ini ditunjukkan untuk memecahkan permasalahan yang umumnya cukup sulit untuk diselesaikan oleh manusia. Self-organization map di sini sendiri diciptakan untuk membantu pengguna memahami informasi berdimensi tinggi. Ada beberapa manfaat yang nantinya bisa didapatkan oleh institusi yang mengimplementasikan deep learning. Yang pertama, memaksimalkan kinerja data-data yang tidak struktur dalam aplikasi atau situs web. Menghilangkan kebutuhan teknologi untuk rekayasa fitur. Berikutnya, memberikan tampilan output yang jauh lebih berkualitas. Mengurangi biaya operasional development, terutama untuk mendevelopnya. Teknik manipulasi data yang efektif. Ini beberapa manfaat dari deep learning yang nantinya bisa diharapkan atau yang nantinya bisa diperoleh. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang perbedaan machine learning dan deep learning. Keduanya memang teknologi cabang dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mulai banyak digunakan untuk berbagai tujuan, bahkan dalam dunia bisnis sekarang. Beberapa perbedaannya bisa dilihat dari yang pertama data. Yang kedua, ketergantungan hardware. Ketiga, feature engineering-nya. Keempat, pendekatan penyelesaian masalah, waktu eksekusi, dan terakhir, kemudahan interpretasi. Gampangnya, deep learning di sini merupakan sub-bidang yang ada di machine learning. Sedangkan machine learning merupakan sub-bidang yang ada di artificial intelligence. Oke, sekarang kalau dilihat dari data, salah satu perbedaan utama antara machine learning dan deep learning adalah performanya ketika jumlah data terus meningkat.
Algoritma deep learning tidak mampu mengolah data dalam jumlah kecil secara maksimal. Hal ini karena algoritma deep learning membutuhkan data dalam jumlah banyak biasanya. Oke, sementara algoritma machine learning mampu mengolah data dalam jumlah yang lebih kecil. Yang pertama. Yang kedua, dilihat dari ketergantungan hardware. Deep learning membutuhkan mesin kelas atas dengan kemampuan memproses data dalam jumlah banyak. Pasalnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tipe pembelajaran ini akan mampu optimal jika mengolah data dalam jumlah yang besar. Sementara itu, algoritma machine learning bisa juga digunakan mesin yang biasa-biasa saja sih sebenarnya. Hal ini karena salah satu kebutuhan deep learning adalah graphic processing unit. GPU merupakan bagian integral dari kinerja deep learning karena melakukan proses multiplikasi matrik dalam jumlah yang tidak sedikit. Ini kalau dilihat dari ketergantungan hardware. Jadi hardware yang digunakan pun harusnya lebih bagus yang kalau kita menggunakan deep learning dibandingkan dengan menggunakan mesin learning. Oke, feature engineering yang ketiga, di feature engineering adalah suatu proses pemilihan dan pengubahan variabel. Ketika membuat model prediktif menggunakan machine learning atau model pemodelan statistik. Contohnya seperti deep learning, pohon keputusan, atau nanti regresi. Proses ini merupakan gabungan analisis data, aturan praktis, dan penilaian. Feature engineering cukup rumit dan bertujuan untuk menurunkan kompleksitas data dan membuat polanya lebih mudah dipelajari sebuah algoritma. Oke, dalam machine learning, pakar bertugas untuk mengidentifikasi fitur yang diterapkan dan membuat kode secara manual sesuai domain dan tipe data. Pada deep learning, algoritmanya sendiri berusaha mempelajari fitur tingkat tinggi dari data. Hal ini merupakan perbedaan antara machine learning dan deep learning dalam aspek feature engineering. Deep learning lebih maju kalau dibandingkan dengan machine learning, sehingga mampu mempermudah pengembangan ekstraktor fitur baru untuk semua masalah yang ada. Berikutnya, perbedaan dari machine learning dan deep learning yang berikutnya adalah pendekatan penyelesaian masalah. Untuk menyelesaikan masalah dengan algoritma machine learning disarankan untuk memecahnya menjadi beberapa bagian agar dapat diselesaikan secara terpisah nantinya. Kemudian penyelesaiannya dapat digabungkan untuk mendapatkan hasil yang utuh. Sementara itu, deep learning menggunakan pendekatan yang berbeda. Deep learning digunakan untuk membuat jaringan saraf buatan yang mampu menyelesaikan masalah secara keseluruhan dari awal sampai akhir, tanpa perlu dipisah menjadi beberapa bagian. Berikutnya, waktu eksekusi. Perbedaan penting antara machine learning dan deep learning adalah waktu eksekusinya. Algoritma machine learning bisa melakukan eksekusi dari hanya 1 menit hingga beberapa jam. Akan tetapi deep learning membutuhkan waktu yang jauh lebih lama daripada itu. Bahkan untuk menyelesaikan suatu proses, deep learning bisa menghabiskan waktu beberapa minggu biasanya. Hal ini karena prosesnya lebih kompleks dan data yang diolahnya tentunya lebih besar kalau dibandingkan dengan yang machine learning. Yang keenam, kemudahan interpretasi. Machine learning tersusun dari sederet algoritma. Beberapanya mudah diinterpretasi seperti pohon keputusan dan logistik. Namun beberapa lainnya sulit untuk dipahami seperti SVM, XGBoost, dan yang lain-lainnya. Sementara itu, deep learning pada umumnya menggunakan algoritma yang selalu sulit untuk diinterpretasi. Oleh karena itu, penggunaannya masih lebih jarang kalau dibandingkan dengan machine learning. Selanjutnya, deep learning, perbedaan deep learning dan machine learning. Deep learning merupakan subtype dari machine learning, bagian dari machine learning pada prinsipnya sih. Dengan machine learning bisa mengekstraksi fitur gambar yang relevan secara manual. Dengan deep learning bisa memasukkan gambar mentah langsung ke deep neural network yang mempelajari fitur secara otomatis. Deep learning di sini sering membutuhkan ratusan ribu atau jutaan gambar untuk hasil terbaik nantinya. Jadi kita harus mempelajari, harus memberikan memberikan training ke mesin ataupun ke aplikasi ataupun ke algoritma yang nantinya akan kita gunakan. Deep learning juga intensif sebagai komputasi dan membutuhkan GPU berkinerja yang tinggi tentunya. Ini kalau berbicara perbedaan antara machine learning tradisional dengan deep learning. Kalau yang machine learning dari beberapa input contohnya, selanjutnya di sini manual feature extraction-nya kita buat secara manual. Selanjutnya ada machine learning-nya, di sini kita buat klasifikasi. Baru nanti dia akan melakukan klasifikasi apakah jenisnya apakah car atau truck atau bicycle dan yang lain-lainnya. Tapi kalau untuk yang deep learning dia tidak melakukan manual feature extraction dan classification. Jadi langsung dia. Jadi dia menggunakan convolutional neural network
end-to-end learning, feature learning, and classification. Jadi langsung diproses jadi satu, tidak tidak dipecah datanya. Beda halnya dengan yang kalau kita menggunakan machine learning. Ini perbedaan antara machine learning dan deep learning. Kalau machine learning hasil bagus dengan dataset kecil. Selanjutnya kalau yang deep learning membutuhkan dataset yang sangat besar. Selanjutnya machine learning cepat untuk melatih model. Kalau yang deep learning intensif secara komputasi. Perlu mencoba berbagai fitur dan mengklasifikasikan untuk mencapai hasil yang terbaik kalau menggunakan machine learning. Kalau yang deep learning mempelajari fitur dan mengklasifikasian secara otomatis. Selanjutnya machine learning akurasinya datar, stabil tanpa kemajuan. Kalau yang deep learning akurasinya tidak terbatas. Ini perbedaannya. Oke, bagaimana caranya memulai deep learning? Kita bisa melakukan cara cepat dan mudah untuk memulainya adalah dengan menggunakan jaringan yang ada. Contohnya seperti AlexNet, CNN yang dilatih pada lebih dari 1 juta gambar. AlexNet pada umumnya digunakan untuk klasifikasi gambar biasanya. AlexNet dapat mengklasifikasikan gambar ke dalam 1000 kategori yang berbeda, termasuk contohnya keyboard, mouse komputer, pensil, dan peralatan kantor lainnya, serta berbagai jenis anjing, kucing, kuda, dan hewan yang lainnya. Oke, AlexNet pertama kali diterbitkan tahun 2012 dan telah menjadi model yang terkenal di komunitas penelitian. Ini kurang lebih nanti yang nantinya bisa kita lakukan untuk memulai deep learning itu sendiri. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.